Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 2003060004, Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait materi biokimia oleh dosen Ibu Tri Vidianasari. Yang dimana pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme yaitu adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan hidup, untuk pertumbuhan, dan untuk bereproduksi. Untuk pertanyaan kedua yaitu contoh proses metabolisme yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Yang pertama yaitu ada respirasi, yang kedua juga ada fotosintesis pada tumbuhan. Untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan proses katabolisme dan anabolisme. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses katabolisme. Katabolisme yaitu adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Di sini saya akan mengambil contoh dari katabolisme yaitu respirasi. Respirasi itu dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang dimana respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob yaitu yang tidak menggunakan yang tanpa menggunakan oksigen. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu reaksi aerob, yang dimana di sini terdapat suatu karbohidrat sederhana, glukosa, dan di sini ada juga oksigen yang berguna untuk membakar karbohidrat sederhana ini, yang nantinya akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP atau disebut adenosin trifosfat, yang nantinya akan menghasilkan senyawa lain yaitu H2O dan juga oksigen. Dengan bersamaan mereka nanti akan keluar melalui paru-paru lewat hidung ke udara. Baik, berikutnya adalah reaksi anaerob. Di sini reaksi anaerob juga bisa disebut yaitu proses fermentasi. Di sini terdapat C6H12O2, karbohidrat sederhana yang langsung diubah pertama menjadi asam laktat dan energi. Perlu diketahui, energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob itu jumlahnya sangat sedikit. Dan proses anaerob pada asam laktat ini terjadi pada hewan. Berikutnya C6H12O2 ini O6 langsung diubah menjadi etanol, kemudian CO2, kemudian energi. Dan ini juga jumlah energinya sangat sedikit. Baik, berikutnya pada proses anabolisme, yaitu proses dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Baik, di sini saya ambil contoh pada proses anabolisme yaitu asimilasi. Pada proses asimilasi ini terdapat dua meliputi nitrogen dan juga meliputi karbon. Pada nitrogen itu terdapat proses kemosintesis, dan juga pada senyawa karbon yaitu terdapat proses reaksi fotosintesis, di mana di sini sintesis yaitu proses pembuatan, kemo yaitu kimia, yang berarti kemosintesis yaitu proses pembuatan yang menggunakan reaksi kimia. Fotosintesis yaitu berarti proses pembuatan menggunakan cahaya. Pada fotosintesis itu terdapat CO2 yang didapat
tanaman melalui stomata, dan terdapat H2O yang diperoleh tanaman dari akar, menghasilkan C6H12O6, karbohidrat sederhana, plus oksigen. Baik, untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan alur metabolisme karbohidrat. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Di dalam tubuh manusia, karbohidrat yang berasal dari mie, nasi, dan roti itu akan diproses terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang biasa disebut dengan glukosa. Kemudian, glukosa ini akan meliputi dua proses. Yang pertama yaitu apakah akan disimpan terlebih dahulu untuk digunakan pada masa yang akan datang atau langsung digunakan. Pertama, apabila yang digunakan adalah apabila disimpan pada masa yang akan datang, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis atau pemecahan glikogen yang nantinya akan disimpan di otot dan hati. Dan sisanya akan disimpan ketika tubuh di masa yang akan datang membutuhkan glukosa, di mana glikogen yang disimpan tadi akan dipecah melalui proses glikogenolysis, di mana itu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kedua, pembentukan energi dari glukosa yang ada di dalam tubuh kita. Energi tersebut sebelumnya dalam bentuk ATP. Sebelumnya glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi asam pirufat melalui proses yang dinamakan glikolisis. Asam pirufat ini sebelum menjadi energi akan melalui proses yang dinamakan proses karboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil koenzim A yang nantinya akan masuk ke dalam siklus Krebs. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan jalur metabolisme lemak. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Proses metabolisme pada tubuh itu misalnya ketika kita makan keju. Nah, makanan besar ini akan diuraikan dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak. Lalu, molekul lemak ini akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Lalu keduanya akan diabsorpsi oleh junjut halus yang diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Nah, hasil ini sebagian besar akan disimpan oleh jaringan adiposa dan sisanya akan dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Untuk pertanyaan yang ke-6 yaitu jelaskan alur metabolisme protein. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya akan membentuk asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati. Untuk mengalami proses metabolisme yaitu katabolisme asam amino yang produknya yang melalui proses transaminasi dan deaminasi yang nanti produknya akan berupa amoniak dan kerangka karbon. Jika masih diperlukan, maka amoniak ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini dapat terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh maka akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi.
Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan metabolisme bahan makanan. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Metabolisme bahan makanan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum diabsorpsi dan setelah diabsorpsi. Nah, pada sebelum diabsorpsi itu terdapat reaksi katabolisme, yaitu proses penguraian zat makanan dari yang besar menjadi lebih sederhana. Dan juga terdapat reaksi oksidasi, yaitu melepaskan energi, dan juga terdapat reaksi eksorgenik, yaitu membebaskan elektron. Yang kedua, setelah diabsorpsi itu terdapat reaksi anabolisme, di mana yaitu sintesis molekul dari yang lebih kecil menjadi molekul yang lebih besar. Nah, juga terdapat reaksi reduksi, yaitu reaksi membutuhkan energi. Dan yang terakhir yaitu terdapat reaksi endogenik, yaitu menyerap elektron. Baik, sekian dari pertanyaan yang dapat saya jawab. Mohon maaf saya ucapkan apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.